saya bukannya happy atau enggak, cuma secara ini ya dalam preferensi saya. Ini kita bicara fakta, empirical base ya. Yeah. Indonesia itu 79 tahun. Yeah. 79 tahun itu 32 tahun presidennya jenderal, militer. Tambah lagi 10 tahun presidennya militer. 42 tahun ya. Dari 79 tahun. Berarti lebih dari 79 tahun, 42 tahun. Dan kita bisa compare antara 42 tahun bagaimana keamanan, bagaimana ketentraman. Saya bukan memuja-muja Soeharto, bukan. Tapi faktanya saya lahir dibesarkan hingga dewasa di dalam masa pemerintahan Soeharto. Tentu saja itu secara bawah sadar saya menyukai keadaan tersebut. Ya kan? Saya menyukai keadaan tersebut. Saya sekolah di sekolah yang sederhana, tetapi saya bisa menjadi seperti sekarang. SD, SMP, SMA semuanya tertata dengan baik. Nggak seperti sekarang yang nggak karu-karuan. SD, SMP. Pasti yang mulai banyak nasi SMP itu ya. SD. Wah, SD kacau nih. Ya oke, teruskan. TK. Okay. Ya artinya, jadi itu bawah sadar ya. Bawah sadar saya sebagai generasi, kita ini generasi apa sih? X ya? X. Kita bukan. Generasi X kita X kan, X yang dibesarkan dalam sebuah situasi yang pemerintah itu bahkan menterinya aja kita apal dan kita tahu. Kita di atas baby boomers tuh apa ya? X ya. X ya. Okay. Kita itu bayangin ya, waktu SD inget nggak? Kita diminta untuk menghafal nama menteri-menteri. Dan saya hafal. Iya. Dan kita pun tahu latar belakangnya. Iya. Benar-benar zakon kabinet gitu kan. Iya. Nah sebetulnya itu kekecewaan saya dari Presiden Prabowo nih, kekecewaan pertama ya. Saya wonder kenapa ini kok Taman Safari gitu kan. Saya berharap beliau itu mengikuti mantan mertua beliau gitu kan. Yang benar-benar menjadikan zakon kabinet. Tapi ini saya boleh dong berharap ya. Secara empirical base ya. Iya. Ya karena ya bagaimanapun pendidikan militer itu ada pendidikan terbaik di dunia kan. Makanya kalau di negara-negara maju seluruh warga negaranya itu kan wamil kan, wajib militer kan. Nah itu kan sebagai sebuah hal yang fondasi yang sangat bagus untuk warga negaranya kan. Artinya pendidikan militer itu yang terbaik. Makanya saya sebenarnya juga berharap nih, jangan sampai saya halusinasi ya, berharap bahwa pada titik tertentu pada beberapa bulan maka secara berangsur-angsur Presiden Prabowo akan membuat kabinetnya itu menjadi zakon kabinet. Ya bahkan dalam prediksi saya berkemungkinan besar Pak Anies Baswedan masuk. Is it? Pak Ganjar Pranowo masuk. Pak Mahfud FD masuk. Kenapa saya ingat apa yang beliau sampaikan bahwa saya akan merangkul, saya akan memasukkan semua orang-orang itu ke dalam kabinet saya. Dan saya juga nggak akan heran seandainya Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo atau Pak Profesor Mahfud ditawari, mereka pasti akan mau. Is it? Iya. Hypothetical ya. Empirical base ya. Iya. Empirical base. Ini berarti dua vice versa ya. Alasannya kan harus bolak-balik ya. Ya. Apa alasan Prabowo untuk misalnya merekrut Anies, ya kan? Dan kualitas apa yang kemudian cocok untuk orang seperti Anies, ya kan? Posisi apa yang cocok untuk kualitas seperti Anies? Ya? Kedua, apa alasan Anies sehingga dokter secara hypothetical mengatakan Anies akan terima itu? Silakan itu dari dua sudut pandang itu. Variabel-variabel ya. Variabel-variabel. Presiden Prabowo secara usia, menurut saya tidak punya ambisi untuk maju lagi di 2029. Is it? Ya, menurut secara usia ini kan kita bicara empirical base ya. Kita bicara dari satu variabel ke variabel yang lain. Jadi 5 tahun ini ada pertarungan. Dia akan 78 tahun ya. Ya kita nggak bicara Presiden Joe Biden ya, kita bicara Presiden Prabowo yang seorang yang sangat kayak habis-habisan energinya beliau pada saat menjadi jenderal. Beliau banyak menghadapi pertempuran dan segala macam.
Jadi itu resources yang habis-habisan pada waktu itu gitu. Ya kan? Sehingga saya tidak membayangkan bahwa secara physically beliau akan maju di tahun 2029 atau ya. Jadi ini adalah sebuah pertarungan yang hebat sekali untuk beliau untuk menghasilkan legacy. Dan saya kalau lihat dari backgroundnya keluarga beliau, latar belakang pendidikan dan sebagainya, legacy amat sangat penting. Dan orang-orang seperti beliau ini, legacy itu bukan dari infrastruktur, dari bangunan dan segala macam, bukan. Legacy itu adalah value. Dan beliau ini orang yang jenius, sangat suka membaca, dan saya pasti tahu genre bagaimana legacy itu. Value sama nilai. Ya paling tidak yang paling mengesankan adalah beliau hafal nama-nama delegasi yang datang tanpa melihat teks gitu ya. Bukannya pakai teleprompter. Kayaknya enggak ya. I don't know exactly. Jangan-jangan ada teleprompter ya. Itu lupa ya. Sorry ya. Itu teleprompter. Tapi terkesan dia mengingat loh. Mengingat dan ya menghafal, mengingat dan terkesan. Tapi I don't know exactly. Nanti dibilang kita memuja-muji lagi. Silakan terus. Enggak, saya juga ya artinya kalau pada kesempatan yang lain saya mau mengkritisi dan segala macam. Saya punya resources untuk mengkritisi beliau selama 5 tahun gitu. Karena saya dalam posisi saat ini, saya juga sudah bilang kepada banyak orang bahwa saya tidak menjadi oposan. Saya tidak menjadi oposisi, tapi saya menjadi ilmuwan yang kritis dan tajam. Karena saya juga ingin... Kalau sama Mulyono oposan? Kemarin. Bukan omosan, musuh. Lawan. Tapi untung dokter nggak pernah dipanggil ke Bareskrim. Oke, teruskan. Bukan kepada orangnya ya. Iya. Pada behavior, perilaku. Kepada perilaku dan kepada dampak kehancuran dan kita nggak ada urusan sama orangnya. Iya, kita nggak ada. Makanya Mulyono kan. Iya. Ada lagunya kan, Mulyono. Engkau sumber segala apa lagu Mulyono ya dari Aryati. Oke, silakan. Jadi kalau saya sih lihat ya orang-orang seperti beliau ini akan ingin sekali meninggalkan Gading gitu kan. Sebuah legacy yang bukan Gading, bukan kalau orang yang pengetahuan backgroundnya itu sangat rendah, itu selalu berpikir bahwa legacy itu adalah sebuah bangunan. Ya enggak. Tapi kalau orang yang Maslow-nya itu udah tinggi, ya sudah eksistensi dan sebagainya, pasti dia ingin meninggalkan value. Dan kemarin kita menghadapi orang yang masih basic need, kan? Masih basic need sekali gitu kan. Jadi dia melihat legacy itu jembatan, pelabuhan, jalan tol gitu. Ya seperti itu kan. Kalau orang-orang harapan saya, orang-orang tapi ini kan intak ya, artinya jati diri beliau itu kan DNA-nya itu kan kuat sekali. Saya yakin 5 tahun ini beliau akan gunakan sebaik-baiknya untuk membuat legacy dan bentuk value, nilai. Maka dari situlah orang-orang seperti Pak Anies ya dan lain-lain itu akan sangat cocok untuk masuk di dalam kabinetnya beliau. Seandainya once ya setelah peliharaan ini bisa diseleksi dengan dalam beberapa bulan, kemudian barulah dia akan menghasilkan zakon kabinet gitu, ya. Bukan lagi second kabinet ya kan? Zakon kabinet sekarang second kabinet dulu. Gitu. Jadi saya nggak utopia, saya nggak distopia, saya nggak halusinasi dan delusi ya. Ini empirical base, scientific base ya. Berdasarkan dari variabel-variabel behavioral, kemudian variabel-variabel historical dan sebagainya. Kita bisa menjalin sebuah Dokter yakin asumsi. Orang seperti Prabowo itu masih memelihara objektivitasnya? Ya sih. Masih orang yang objektif itu kalau tidak mengalami gangguan jiwa dan cerdas, maka dia akan mampu untuk melakukan segala penilaian itu secara objektif. Emosi gimana? Emosi objektivitas, orang tidak gila, tidak gangguan jiwa, tapi kalau dia emosi kan kadang-kadang nggak objektif dia. Itu dia. Jadi kalau kita lihat ya selama ini Presiden Prabowo ya, yang kita lihat selama ini ya di media itu orangnya impulsif gitu kan, berkata-kata keras gitu, kemudian tampak temperamental. Itu adalah hasil dari perpaduan kepribadian kolerik dan melankolik. Iya, jadi orang yang punya kepribadian kolerik dan melankolik itu tuh ada kebengisan dalam tanda kutip ya. Misalnya kayak gimana ya? Jadi misalnya nih, seandainya zaman dulu, bukan sekarang. Orang tua yang cenderung kayak ngasih punishment sama anaknya tuh, ayo misalnya anaknya nakal. Zaman dulu ya, ayo nunduk.
Celana dibuka, pantat langsung dikaplok sama apa namanya? Sama itu ikat pinggang. Ikat pinggang kayak sendal jepit kayak gitu ya. Sapu lidi kayak ya. Itu bukan karena dia benci atau dia jahat sama anak kan? Ya kan? Memang itu bengis ya kan? Tapi itu sebenarnya adalah wujud rasa cinta dan care dia sama anak itu kan gitu loh, sama anaknya itu kan. Ya walaupun kemudian budaya berubah, peradaban berubah sehingga tidak banyak lagi orang tua yang memperlakukan anaknya seperti itu. Kayak guru-guru zaman dulu deh. Alhamdulillah saya nggak ngalamin ya. Guru-guru zaman dulu di sekolah-sekolah zaman dulu itu kalau anak muridnya nakal diapain? Ayo taruh tangan. Gebuk pakai mistar satu-satu. Pakai mistar yang 1 meter loh. Itu kayak saya inget tuh kakak saya ngalamin. Saya alhamdulillah enggak. Itu apakah itu kebengisan kan? Tapi apakah guru itu melakukan itu karena dia punya jiwa kejam dan sebagainya? Enggak kan? Karena dia care. Dr. Tifa kan gurunya Pak Harun kan? Pak Harun guru Budi kan? Bu Ani guru Wati. Pak Harun bapaknya Pak Refli Harun. Ya seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya kalau kemudian kita ekstrapolasikan sekarang, saya tuh nggak lihat Pak Prabowo itu orang yang benar-benar bengis, sebagaimana yang kita pikirkan beliau impulsif, suka marah dan segala macam. Dari mana kita bisa lihat? Dari bagaimana interaksi antara Pak Presiden Prabowo dengan Mas Didit tuh loh. Kita harus lihat itu ya. Mesra banget gitu ya? Iya. Itu mesra banget. Mesra banget dan itu perilaku Mas Didit itu hasil didikan orang tua yang amat sangat mesra loh. Nggak banyak loh anak yang begitu dengan orang tuanya dan itu kefullah gitu ya. Nggak bisa ditutupin, nggak bisa dipura-purain. Itu benar-benar kayak yang keluar dari hati gitu. Bahasanya itu adalah bahasa hati. Gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik kepada orang tua yang menghujani anaknya itu dengan harta benda, kemewahan, jabatan yang didapat dengan instan, ya. Anak yang nggak ngerti apa-apa, ngangong-ngangong dikasih jabatan wali kota misalnya, ya kan? Anak yang ngangong-ngangong di negara Konoha itu ya? Di negara Konoha itu, apakah itu wujud kasih sayang orang? Enggak, itu menjerumuskan. Itu jahat sama anak. Ya saya membayangkan ya. Dan Fufu Fafa ketika sidang kabinet atau apa dia merasa nyaman karena pertama dia tidak dikasih peran, dia duduk doang kan. Saya membayangkan kalau misalnya dalam suatu lingkungan seperti itu, ngomong kita nggak berani, kita nggak pede, bercanda pun kita nggak berani, yang kita hadapi orang-orang tua semua. Kecuali kalau peserta diskusinya bahlil semua ya. Ya kan, kalau bahlil semua dia pede banget mungkin ya. Makanya kemarin 2 kali acara dia madol duluan kan? Iya. Pulang duluan kan? Karena dia nggak ngerti mau ngapain kan di situ. Pertama nggak ngerti, maksudnya tidak hanya nggak nyaman yang paling penting. Nggak ngerti, nggak nyaman, nggak betah dan segala macam. Dan dia sudah terbiasa untuk berlaku semaunya sendiri. Kayaknya value di keluarganya dia yang mengasuh dia itu kan juga semaunya sendiri gitu kan. Sehingga itu kebawa kan kemana-mana gitu. Alasannya kemarin aja madol dari acara di Akmil itu kan. Karena dia mau bagi-bagiin buku, coba itu kan yang nggak kebayang gitu kan. Ada seseorang yang bahkan bosnya belum keluar, belum selesai acaranya, dia duluan dan dia tuh main gitu kan. Main untuk kampanye gitu kan. Makanya jadi kalian yang mendukung Fufu Fafa ya kan, kalian sedang menyiksa dia. Bener, lagi tersiksa dia. Dia itu hanya pede kalau dia datang kemana-mana, ke gorong-gorong, ke terowongan gitu kan, yang seremonial sifatnya. Tapi begitu sidang kabinet, itu hal yang paling dia benci jangan-jangan. Itu stres banget itu. Saya mudah-mudahan dia nanti dalam beberapa bulan udah capek, udah bosan main-mainan jadi wapres ya, mudah-mudahan ya. Dan dia mengundurkan diri gitu. Daripada dimaksudkan kan. Dan kalau ngelihat dari sisi paradoksnya Presiden Prabowo, jangan-jangan dia akan sengaja melakukan itu. Sampai si anak ini sendiri yang saya nyerah, bosen,
mau pulang gitu kan. Seperti seorang dewasa yang masih main Tamiya gitu kan. Tapi dia minta sanguin gede kalau dia. Mau katanya pulang nggak mau lagi. Saya konversi berapa tahun, 4 tahun jabatan saya tersisa sekian katanya. Nggak apa deh. Udah dia minta berapa kita kasih aja deh. Saya sih kayaknya mau aja deh. Dok, apalagi yang ingin dokter sampaikan karena kita kan punya agenda untuk Dewan Perwakilan Daerah ya. Ketika Presiden Prabowo itu menyatakan bahwa tahun 2030 Indonesia sudah hancur berdasarkan dari novel intelligence ini, Ghost Fleet. Nah, gara-gara novel inilah saya kemudian sampai ngambil S3 sosial politik. Oke. Walaupun sesungguhnya udah bertahun-tahun saya udah belajar secara otodidak ya. Sekarang masih? Saya ngambil, seharusnya saya bisa lulus tahun ini, tapi saya nggak mau ikut-ikutan Bahlil. Kasihan alma mater saya. Unpad? Universitas Padjadjaran. Saya mau benar-benar jadi doktor ilmu sosial politik yang benar gitu loh. Jadi saya urungkan niat saya untuk lulus cepat. Pertanyaannya ada apa dokter dengan Bahlil? Kok kelihatannya dari tadi Bahlil dulu. Saya terobsesi dengan Bahlil. Oh jangan. Begitu ya Bahlil ya. Saya terobsesi. Bukan karena perilaku-perilaku yang tidak sebiasanya itu kan sebagai orang yang belajar behavioral neuroscience kan menarik ya gitu kan. Menarik ya buat saya. Oke, balik lagi ke 2018. Jadi ini karena beliau mengatakan itu dengan sangat percaya, makanya karena itu kemudian saya lakukan kajian. Sekarang secara formal, geopolitik secara formal, benar bahwa memang dunia ini itu ada siklusnya ya untuk terjadi perang dunia ketiga. Saya mengingatkan bahwa di abad 20 itu sudah 2 kali terjadi perang dunia, pertama dan kedua. Dan waktu-waktunya itu memang kayak semacam ada sebuah siklus waktu ya, per 50 tahun sekali gitu kan. Dan itu udah terjadi. Lalu di sekarang ini abad 21 kita udah 24 tahun. Why not nggak terjadi perang dunia? Udah jadwalnya gitu kan. Udah jadwalnya. Dan kenapa perang itu harus terjadi? Ya memang perang itu selalu terjadi sebagai bagian dari peradaban manusia. Kalau di pidato saya yang tadi saya sampaikan kan sebuah katarsis energi untuk menghasilkan sebuah tata kehidupan baru. Nah, masalah tata kehidupan baru ini kan sudah dijadwalkan juga, sudah diagendakan, the Great Reset. Kita ingat waktu Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi? The Great Reset. Negara-negara yang lama dihancurkan, negara-negara baru dimunculkan, termasuk Indonesia, ya kan? Nah, sekarang ketika The Great Reset itu mau diledakkan, mau dijadikan sebagai sebuah peradaban baru kan, itu kan butuh. Jadi dari 200 negara yang ada di dunia, itu nggak semuanya layak untuk ada di abad 21 dan seterusnya. Maka nanti akan ada negara-negara yang hancur, akan ada negara-negara baru yang muncul, akan ada negara-negara yang di-squeeze, di-merge jadi satu negara, atau ada negara yang dipecah. Dan kalau saya menganalisis dari novel yang disukai sama Presiden Prabowo, dan sampai hari ini beliau tidak menganulir loh. Enggak benar. Beliau malah bilang pada kesempatan pidato pada beberapa tahun yang lalu, beliau bilang ini adalah working scenario. Working scenario, apa itu namanya? Predictive programming, bahasa ilmiahnya ya, predictive programming. Jadi segala sesuatu yang terjadi di depan itu sudah didesain jauh-jauh hari, termasuk adanya Perang Dunia Ketiga yang sekarang udah dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Sekarang hari-hari ini udah meluas ke Timur Tengah kan? Hari-hari ini udah meluas ke Timur Tengah dan sebentar lagi ya, kata Bu Kony juga confirm kan, sesuai dengan yang dilakukan kajian-kajian oleh para ahli geopolitik, bahwa Perang Dunia Ketiga akan meluas di Laut Cina Selatan. Itu jadwalnya antara 2025 sampai 2027. Itu kan ada pada saat Presiden Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia. Laut Cina Selatan berarti kita antara menjadi peserta aktif, atau kita menjadi pendamai, atau kita menjadi medan pertempuran gitu kan. Kalau di buku Ghost Fleet kita menjadi medan pertempuran. Kita ini menjadi medan pertempuran. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang buat saya ya memang ini adalah sebuah keniscayaan dunia. Dan saya pernah dengar langsung dari Prabowo, kita itu memang akan menjadi yang namanya battlefield. Medan pertempuran kan? Ya. Antara
kekuatan blok barat sama blok timur itu. Betul, terjadi. Tapi nanti mereka meninggalkan kita dalam keadaan kondisi porak-poranda gak keruan gitu. Ya, sama persis seperti ya makanya beliau kan sangat percaya ya. Jadi germ, kuman, virus kan udah terjadi. Sama seperti waktu awal abad 20 terjadi pandemi besar-besaran, flu burung, ya Spanish flu namanya, dan kemudian diikuti dengan Perang Dunia Pertama. Lalu 10 tahun kemudian terjadi Perang Dunia Kedua kan. Sekarang kita udah mulai dengan pandemi kan. Entah itu pandeminya bersifat natural, bersifat non-natural, bersifat artifisial dan sebagainya. Entah terjadi pandemi. Oke, dan dampaknya sudah kita rasakan. Sudah kita rasakan. Maka jadwal berikutnya apa? Ya perang, kan benar terjadi kan. Perang setempat di Eropa, Ukraina sama Rusia, sekarang meluas pada Perang Timur Tengah, sekarang akan meluas ke Laut Cina Selatan karena ini Taiwan sama Cina udah depan-depan. Kapal-kapal nuklir udah nongkrong di sana tuh, di Guam udah nongkrong, di Darwin udah nongkrong ya kan? Milik US NATO kan udah nongkrong. Hilir mudik di Laut Banda udah hilir mudik nih. Yang dari sana, dari mana? Dari Guam ya, sama dari gold and gasoline-nya. Saya wonder, karena di Papua itu, yang bakal ditanam, itu bukan tanaman swasembada pangan loh, tapi tanaman-tanaman yang akan menjadi biofuel. Tebu sama jagung. Nah, jadi swasembada pangannya ada di mana? Oh, itu untuk biofuel? Biofuel, singkong. Jadi sebenarnya agenda oligarki juga dong? Ya, makanya ini sebenarnya yang hutan-hutan di Kalimantan dibabatin, Papua dibabatin, itu sebenarnya mau dan benar-benar sudah dirancang untuk menanam tebu, menanam singkong, menanam jagung, itu benar-benar untuk tanaman pangan atau untuk biofuel. Udah jelas, karena Pertamina udah bilang untuk biofuel. Nah, karena itu saya worry dengan soal pangan. Kalau benar-benar terjadi Perang Dunia Ketiga meluas di Laut Cina Selatan, ini 280 juta rakyat ini mau dikasih makan apa? Makanya sekarang ini saya menghidupkan titik-titik yang saya punya ya. Saya punya komunitas, itu 2.800 titik di seluruh Indonesia. Ini sekarang udah saya hidupkan. Mereka ini adalah para relawan di waktu pandemi. Ada 2.800 titik di seluruh Indonesia, ada 2 jutaan orang lebih. Ya, itu sekarang saya hidupkan lagi untuk apa? Untuk untuk segera bekerja untuk menciptakan kantong-kantong pangan di seluruh Indonesia. Karena seandainya prediksi saya benar bahwa yang sedang akan ditanam food estate dan sebagainya itu sebenarnya bukan food estate, tapi sebenarnya adalah tanaman-tanaman untuk biofuel. Ya itu kan sebenarnya seperti terjadi 500 tahun yang lalu di Indonesia kan. Ketika bangsa yang tinggal di Indonesia, 400 kerajaan itu, kemudian didatangkan para saudagar termasuk VOC dari Eropa, kemudian mereka dalam tanda kutip menjajah bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Itu mereka apa yang mereka lakukan? Mereka membabati hutan-hutan sagu, membabati kebun-kebun singkong, which is itu adalah tanaman pangan asli Indonesia. Termasuk juga membabati tanaman-tanaman padi asli Indonesia. Tanaman padi purba, tanaman padi human, tanaman padi gogo dan segala macam. Itu diganti dengan tebu, diganti dengan padi yang varietas untuk bikin minuman, untuk bikin whisky dan untuk bikin itu bukan untuk pangan. Dan kemudian Jawa yang memang pulau yang paling subur untuk ditanami yang dimaksud oleh VOC itu kan diganti semua hutan-hutannya kan dengan padi, dengan tebu kan. Kemudian kita dicekoki dengan sisa-sisa dari padi yang tidak laku di Eropa, dicekoki dengan tebu, sehingga yang terjadi kemudian 500 tahun kemudian terjadilah kanker, terjadilah diabetes dan sebagainya, karena orang Indonesia polanya mengalami mutasi.
Dari yang dulu makan sagu, dari yang dulu makan umbi gitu kan. Kemudian dipaksa diganti dengan makan padi-padi yang bukan berasal dari padi asli Indonesia. Oke, dan itu berpengaruh pada gen gitu ya? Gen mengalami mutasi. Nah, sekarang ini kan yang terjadi di Papua kan begitu. Orang Papua yang sangat sehat dengan makan sagunya, dengan makan umbinya, dengan makan pisangnya yang varietas sangat unggul, dipaksa untuk juga makan jagung, dipaksa untuk juga makan padi, ya kan? Sehingga terjadi mutasi genetik. Saya kan belasan tahun punya riset di Papua kan, sangat ngeri dengan keadaan terjadi mutasi genetik pada tubuh mereka kan. Jadi itulah yang saya mention kepada Presiden Prabowo ya. Artinya oke deh, karena memang ini germ, kemudian gold and gasoline ya. Itu kan berubah menjadi energi terbarukan kan. Nah ini pemerintah Presiden Prabowo akan hanya fokus sama tanaman biofuel atau juga memikirkan kebutuhan pangan rakyat di tengah-tengah kita nanti akan mengalami perang dunia ketiga. Ini bagaimana dengan kantong-kantong pangan, apakah sudah disiapkan atau belum? Karena 10 tahun kemarin pemerintahan Mulyono hanya menyisakan impor beras besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Apakah sekarang ini enggak terjadi lag? Ya kan? Apakah lag itu diisi dengan impor lagi? Atau ada waktu enggak untuk memikirkan bagaimana menggerakkan 280 juta rakyat untuk segera cepat-cepat menanam tanaman pangan asli Indonesia yang ketika nanti di tahun 2025 sampai 2027 itu sudah bisa dipanen. Tanaman-tanaman yang memastikan bahwa orang Indonesia itu akan sehat. Dan itu bukan padi, bukan jagung, bukan singkong, bukan. Tapi tanaman-tanaman yang bisa ditanam di pekarangan sempit, di jalanan, dimanapun yang ada tanah, bahkan pakai polybag sekalipun, dan insya Allah 2 tahun kemudian akan bisa dijadikan sebagai pasokan pangan pada masa perang itu terjadi gitu. Jadi itu yang pengen banget sih sebenarnya saya mudah-mudahan Pak Prabowo itu ya nyimak YouTube ini ya, supaya beliau benar-benar memahami betul, karena beliau orang yang sangat cerdas, beliau wawasannya sangat luas, tapi pada beberapa ya kan kita nggak bisa cerdas semuanya kan. Iya. Perlulah orang yang ngerti nutrisi didengerin gitu loh. Karena jangan sampai nanti kita lag nih. Karena kalau tahun 2025 perangnya epicentrumnya ke Laut Cina Selatan, habis pasokan kita. Kita mau impor kemana? Nggak ada. Penduduk kita akan kelaparan dan itu ngeri sekali gitu. Kalau nggak kita mulai dari sekarang 2 tahun nih masaknya, di mana kita bisa menyiapkan kantong-kantong pangan di seluruh Indonesia. Contoh tuh gampang, pisang. Yeah. Pisang, umbi, semua bisa ditanam di pekarangan semua orang. Kita makan umbi, makan pisang. Terus ikan, bisa ditaruh di semua selokan. Yeah. Ditaruh di semua sekali, ditaruh di semua, pokoknya segala macam yang ada airnya, ikan bisa diternakkan di situ. Ayam, saya gini, tentang makan bergizi ya, saya sangat setuju. Gratis boleh, tapi kalau bisa kasih uang itu untuk beli ayam hidup. Oke, bukan ayam mati. Bukan ayam mati yang habis, maaf jadi feses. Kasihlah keluarga-keluarga, bukan anak-anak aja, ayam, kambing dipelihara atau bukan kambing sapi susah, ayam aja deh. Ayam, ikan, itu uang ratusan triliun itu dibelikan bibit ayam, dibelikan bibit ikan, bibit pisang, bibit alpukat, bikin bibit pepaya, umbi, kasih semua keluarga. Itu udah makan yang bergizi, yang sangat tinggi kualitas gizinya. Orang itu makan pisang, umbi, ya, alpukat, tanaman asli Indonesia ya, makan telur, makan daging ayam, makan ikan, itu udah sehat. Sampai